Bapak apa rajanya dan ibu-ibu yang ada di atas itu turun aja Pak. Apa belah video, belah video. Ya silakan. Langsung kan? Oh, ya. Bisa kerama sih tak sikat gigi. Kurang atas bro. Kuat namanya. Langsung kan? Ya. Oh, antum kepalanya sana aja. Antum kena ini nanti. Ya. Usahakan pembuangan dekat tempat keluarnya kotoran ya. Iya, ayah dimandiin. Bismillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi washabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Iya, ayahnya dimandiin. Oh, dibuka aja ya. 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 Sebelum kita mempraktekkan memandikan jenazah, yang perlu kita ingatkan kembali adalah selama pengurusan jenazah, aurat mayit seperti hukum ketika masih hidup. Jadi dia harus tertutup dari awal kita memproses pengurusan jenazah sampai nantinya kita memasukkan ke dalam liang lahat. Aurat inti harus tertutup. Kalau laki-laki antara pusar sampai paha ya, atau di atasnya lutut, wanita dari dadanya sampai di atas lututnya atau di pahanya. Jadi selama pengurusan memandikan, mengafani itu harus tertutup. Tidak boleh disingkap kecuali yang menyingkap dan tidak ada orang lain selain suami terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya. Ya, ini. Maka sebelum kita mulai, ya, sebagian para ulama menganjurkan apabila mayit itu sudah lama atau ditemukannya sudah meninggal, ya, biar mudah diurusi, kita lemaskan persendiannya, ya, lemaskan persendiannya untuk memudahkan pengurusan jenazah, biar diangkut mudah, dimandikan mudah, ya, sendi-sendinya, yaitu cukup bagian siku dan bagian kakinya. Kakinya begini, ya, begini. Kalau jenazahnya sudah kaku, sudah bengkak, ya, maka kita bisa langsung menggunting pakaiannya. Ini nggak perlu digunting ya. Ya, kita menggunting pakaiannya, jadi tidak perlu membukanya, kesulitan. Ya, kita gunting pakaiannya. Apabila itu pakaiannya masih bagus, misalnya masih layak dipakai atau keluarga mayit ini orang yang fakir, kita bisa minta izin kepada mereka untuk mengguntingnya. Ya, karena tidak dimungkinkan atau sudah susah untuk ini. Biasanya mereka pasrah kepada tim pengurusan jenazah. Kemudian boleh bagi kita, ya, termasuk ihsan, kita memotong kuku atau jarinya. Kuku ya, kukunya. Apabila didapati jenazah ini kukunya panjang, jelek, hitam, kotor, ya. Ini perbuatan ihsan. Begitu pula boleh kita mencukur bulu yang tumbuh di ketiaknya. Dibiarkan pun juga tidak mengapa. Ya. Adapun di daerah kemaluan ini adalah aurat inti, maka haram. Kecuali suami terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya. Dan itu tidak boleh ada
orang lain. Ya. Ini ya, pentingnya kalau punya istri banyak. Jadi bisa memandikan suaminya bersama-sama. Kemudian kita masih ingat pembahasan memandikan jenazah. Jenazah laki-laki dimandikan oleh jenazah laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh kaum muslimat. Ini hukum asalnya, kecuali suami terhadap istri atau istri terhadap suaminya. Kalau sudah selesai, maka sebelum kita gunting, kita ambil kain. Mana kain jaritnya tadi? Iya. Kita tutup dulu bagian inti aurat mayit. Dan posisi tangan, kita sudah bahas, jumhur para ulama posisinya lurus. Ya, posisinya lurus begini. Tidak ada dalil khusus atau isyarah untuk apa? Bersedekap. Hanya saja sebagian ulama Syafi'iyah ya, menganjurkan untuk dibuat posisi sedekap. Jadi wallahu a'lam. Kemudian kita tutup terlebih dahulu, baru kita lepas pakaiannya. Ya. Kita anggap sudah. Memandikan jenazah itu cepat sebenarnya. Kemudian yang kita lakukan adalah kita minta teman, ada satu, siapa mau jadi relawan, untuk mengangkat posisi badan mayit, ya 45 derajat. Kemudian kita tekan perutnya. Sudah BAB, Mas. Ya, kita tekan, kita urut. Apabila keluar kotorannya, kita bersihkan. Namun apabila berapa kali, 3 kali misalnya, kok nggak keluar, ya jangan dipaksa. Ya, berarti cukup itu. Kemudian kita bersihkan daerah kemaluannya. Silakan tidur lagi. Ya, kita bersihkan istinja, ya, bagian depan dan bagian pantatnya. Oleh karena itu, seminimal mungkin kita bersentuhan dengan aurat mayit. Maka kami anjurkan untuk memakai sarung tangan. Untuk apa? Mencebokinya. Apabila dalam permasalahan beberapa kasus ada kotoran itu tidak berhenti. Ya, kotoran itu tetap keluar, maka kita ambil kapas. Wah, kapasnya kemana ya? Ya, kita ambil kapas, kemudian kita sumbat lubang duburnya. Ya. Kita sumbat lubang duburnya. Setelah kita bersihkan bagian kaki, pantatnya dan sekitarnya sampai bersih. Kemudian apabila ada luka, ya, misalnya mayit ini punya luka diabetes, biasanya kaki ya, bernanah, maka kita bersihkan, kemudian kita tutup lukanya dengan plaster. Nggak ada plasternya. Ya. Plaster kasa yang jaring itu. Kita tutup, kita plaster. Setelah selesai semua, baru kita niat, ya, mengucapkan tasmiyah, bismillah, untuk mewudukan dan memandikan jenazah. Maka yang kita lakukan adalah mewudukan jenazah. Ya. Ya. Kita disunahkan sebagaimana kita wudhu dimulai dari yang kanan. Maka dari yang kanan juga. Ya. 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian baru yang kiri. 2, 3. Nah, untuk mayit, karena mayit nggak bisa kumur-kumur, nggak bisa menghirup air, maka cukup bagi kita untuk membasahi jari kita, ya, ini jari, atau kita ambil kain, kafan, atau kain apapun, untuk kita balut di jari kita dan mulai membersihkan gigi mayit. Ya. Tidak boleh memasukkan air, ya. Nanti akan menyakiti jenazah, kembung, ya. Kemudian ketika diangkut keluar cairannya, ya,
keluar airnya. Ini tidak bagus untuk dilihat oleh kaum muslimin. Kemudian hidung, ya. Dimulai dari yang kanan kita masukkan, kemudian yang kiri tiga kali. Setelah itu baru kita basuh apanya? Wajahnya. Dari yang kanan, dan kalau jenggotnya lebat disunahkan kita menyela-nyelanya sampai dagunya basah. Ini satu. Kita seperti apa? Ngurusi bayi ya. Jadi kalau kasar, ya, ini menyakiti, ya kita nggak boleh menyakiti kaum muslimin di masa hidupnya atau di masa matinya. Sudah kalau 3 kali, baru kita basuh lengannya. 1, 2, 3. Yang kiri. Makanya kami sarankan untuk yang mandikan jenazah itu 2 orang. Ya, satunya bantu memposisikan, satunya meratakan air dan membersihkan jenazah itu. Boleh, tapi apa? Semakin sedikit semakin afdol. Semakin banyak para ulama menyebutkan makruh hukumnya. Kalau 3 orang cukup misalnya, 4 orang, maka 1 orang ini hukumnya makruh. Tidak dianjurkan. Sebagaimana apa? Aurat jenazah atau ketika seorang mandi itu nggak ingin dilihat oleh banyak orang. Nah, maka perlakukan jenazah semisal itu. Kemudian untuk kepala, ya, kita minta bantuan pada teman untuk ngangkat. Kemudian kita bersihkan. Dan baru kita basuh kakinya. Sampai mata kaki 3 kali. Nah, sampai di sini selesai mewudukan jenazah. Ada pertanyaan? Ustaz, disunahkan nggak berdoa? Berdoa itu untuk yang berwudu. Sedangkan kita mewudukan, jadi tidak perlu insya Allah. Kemudian setelah kita mewudukan, kita basuh kepalanya, kita cuci rambutnya. Ya, kita cuci rambutnya. Mulai dari yang kanan, kemudian kita sampui. Set, boleh nggak nyampui? Boleh. Kan mandi tidak harus pakai sampo ya. Tapi apa? Ketika kita mensampui, membuat jenazah itu wangi, bersih, maka ini termasuk apa? Ihsan. Sunnah bagi kita memperlakukan jenazah itu sebaik mungkin. Karena tujuan pengurusan jenazah, ya selain di sana ada syariat Allah, di sana ada ihsan kepada mayit. Wah, ya nggak apa-apa. Ini salah beli, nih. Nah, salah beli, ya. Nggak apa-apa. Pokoknya bukan, tetap untuk rambut kok tadi. Lembut rambutnya. 3 kali ya. Sebagaimana kita mandi janabah. Karena mandi jenazah itu kita memandikan mayit secara janabah, mandi janabah. Ustaz, apabila mayitnya misalnya korban kecelakaan, ada bagian yang lepas, tidak mungkin saat kita mandikan secara sunnah tersebut. Maka bagaimana caranya? Atau jenazah korban kebakaran, hangus. Maka memandikannya apabila memungkinkan, kita mandikan secara mencukupi, yaitu cukup mengguyur seluruh jenazah mayit. Sebagaimana apa? Tata cara mandi itu ada 2, mandi mencukupi dan mandi sunnah. Yang mencukupi adalah kita niat dan mengguyur air dari kepala sampai kaki, semuanya harus terbasuh oleh air,
maka sah mandinya. Apabila kita mandi sunnah, ya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh istri-istri beliau radhiyallahu anhum. Ya. Kemudian setelah kepala selesai, baru kita mandikan jenazah dari arah sebelah kanan. Tapi mayit nggak bisa ngomong ya, dingin nggak bisa. Ya. Kalau memang musimnya dingin ya, tapi justru air dingin itu bagus untuk jenazah ya. Oh ya. Nah, ini butuh bantuan ya. Gini ya? Iya. Makanya kalau bisa dibuatkan bantal ya, itu lebih mudah. Lebih mudah bagi kita untuk mengurusi kepalanya. Karena harus ada yang kuat untuk apa? Menahan jenazah. Ya. Kemudian baru kita sabun bagian sebelah kanan. Dan kami sarankan sabunnya sabun cair aja ya. Khawatirnya jenazahnya udah lama, kita gosok kulitnya ngelupas. Dan ini tidak boleh secara sengaja ya. Makanya kami anjurkan menggunakan sabun cair. Ustaz, hadisnya bidara Ustaz. Ya bidara itu dulu di zaman dulu jarang ada sabun. Bidara sifatnya seperti apa? Seperti sabun, dingin, licin, ya. Ya, ini kita sabuni seluruhnya bagian sebelah kanan. Ya. Ketiaknya, ya. Karena biasanya ketiak ini apa? Tidak tersapu air, tidak sah mandinya nanti. Jadi syarat sah mandi besar selain niat adalah mengguyurkan air ke seluruh anggota badan. Ya. Nah, kan, kalau sabun cair enak sekali. Ya, kami selama ini pakai sabun cair ya. Dulu pernah pakai daun bidara, ya, capek, metiinnya, banyak durinya, kemudian menumbuknya, memeras, ya, ribet. Ada sabunnya. Tidak masalah, intinya adalah bukan bidaranya tapi menggunakan sesuatu yang mewangikan jenazah. Ya, itu sabun, ini membersihkan. Ini yang kanan, tetap perhatikan aurat harus tetap tertutup. Ya. Bisa dikembalikan? Ya. Ini baru sisi kanan, kemudian sisi kiri kita mandikan. Boleh pakai gayung, boleh pakai selang, ya, terserah. Pokoknya air sampai ke seluruh kulit mayit. Ini mayitnya pinter ini, memposisikan diri. Dan kita sabuni, ya, enak antum dimandikan. Ya. Seluruhnya ya, dan aurat sebisa mungkin kita tidak banyak berinteraksi, tidak sering menyentuhnya. Ya. Mungkin bisa kita ambil gayung, kemudian kita apa? Guyur dengan air sabun tadi di daerah kemaluan sehingga kita tidak bersentuhan kulit kita dengan aurat mayit. Kemudian kita basuh. Ya. Kemarin ada pertanyaan, Ustadz, kalau kita langsung mandikan, mengguyur semuanya, ya seluruh tubuh mayit, kemudian kita sabuni seluruhnya, kemudian kita guyur sampai bersih, boleh Ustadz? Boleh. Tapi apa? Tidak dapat sunnah mendahulukan bagian kanan mayit. Jadi tetap hukumnya boleh dan sah. Nah, kanan kiri selesai, baru dihitung 1 kali mandi. Dihitung 1 kali mandi. Mandi yang kedua sama.
tapi tidak perlu kita mewudukan. Cukup langsung kita Pak, guyur mayit ya. Set, harus pakai sabun lagi. Boleh pakai sabun sunnah dan boleh kita mencukupkan di sabun yang pertama. Tapi yang sering kami lakukan 3 kali mandi ya 3 kali nyabuni. Ya. Dan iya, kita utamakan kanan karena sunnahnya mendahulukan yang kanan, kemudian baru yang kiri itu dihitung 1. Ya, ini kita mandi yang kedua. Kita mandiin, kita sabunin. Ya itu kami sarankan keranda atau tempat pemandian tak perlu ada tutupnya ini. Intinya luas sehingga kita memudahkan memandikan jenazah itu aja. Nanti kalau begini ngangkatnya juga susah. Ya. Tapi ya adanya ini alhamdulillah. Ya. Yang sering lalai itu daerah ini, punggung, ya, kemudian lipatan pantat, ini bokong itu ya. Ini harus terbasahi semua. Makanya sebagian lebih enak pakai selang. Tapi apa? Ya tergantung posisi kita. Adanya apa gitu ya. Sudah? Kemudian kita mandikan ya sebelah kiri. Ya, disabuni. Karena dalam hadis ya igsilu bima'in wasidrin. Ya, dalam hadisnya mandikanlah dengan air dan campuran ya, ekstrak bidara. Ya, kalau disabunin monggo. Boleh. Ya. Saya khawatirnya ini sabunnya nggak cocok untuk wajah. Lagi masih hidup ini. Ya. Kan ada yang sensitif. Ya. Kemudian nutup pori-pori nanti justru jerawatan. Ya. Oh, habis pemandian jenazah kok jerawatan. Ya. Kita bagian punggung, kemudian pantat. Ya, sebisa mungkin kita ratakan dan sebisa mungkin pula kita minimalisir berinteraksi dengan aurat utama mayit. Habis ini minum jahe hangat. Sudah? Terhitung berapa? 2. Dan yang ketiga adalah air kita campurkan dengan gerusan. Ya. Nggak apa-apa ya pakai ini. Nanti apa? Istrinya protes. Bih kok seperti bau ini ya. Jadi kapur barusnya ditumbuk ya. Sehalus mungkin, khawatirnya apa? Kalau masih kasar, kita gosokkan kulitnya melupas, kita menyakiti jenazah. Jadi ini masih ada yang kasar ini ya. Enggak apa-apa. Terlalu banyak ini. Iya, boleh. Apakah selain kapur barus? Boleh. Wallahu alam, dulu itu istilahnya kafur. Kafur itu ada pohon namanya kafur. Atau barang tambang ya. Itu wangi, sifatnya sama dingin begini. Dan sekarang mulai langka. Makanya pabrik-pabrik produsen itu sudah membuat imitasinya, yaitu yang kita kenal dengan kapur barus ini, kamper.
Jadi dalam hadis kafur itu bukan kapur baru ini mestinya, tapi sudah langka. Ya. Maka wallahu alam para ulama menyebutkan sama, intinya sifatnya mendinginkan dan membantu mengawetkan jenazah. Nah ini kurang lembut ini ya, jadi masih kasar, perlu kita tumbuk lagi. Ya, masih kasar. Khawatirnya kita melecet kulit jenazah kita gosok, nah, ini melecet ya. Sama ya, kita tanpa mengudukan langsung mengguyurkan dari arah kepala. Nanti masuk hidungnya, lebih bagus gini ya. Nah, kita dudukkan 45 derajat, kita guyur. Nah, ini kan lebih aman. Ya. Di apapun caranya, intinya adalah tersampainya air ke seluruh jasad mayit, itu yang menjadi inti dari mandi besar. Oh, ini masih kasar ini ya. Kemudian bagian belakang. Nah, ini masih kasar ya. Bisa dirasakan ya, sakit kalau kita gosok terlalu ini ya. Pokoknya susah mungkin kita lembutkan. Kemudian kita miringkan. Miring ya untuk bagian semuanya kapur barus. Ya boleh pakai kita campur air biasa misalnya. Ya. Minyak serimpi itu apa? Wangian. Ya kita bisa pakainya setelah memandikan karena dalam hadisnya hanya bima'in wasidrin wasyai'an min kafur. Ya. Kemudian baru yang sebelah kiri. Ya. Enggak pakai. Karena Nabi SAW kepada Ummu Atiyah dan para sahabat, ij'alnaha fi akhiri huslihi syai'an min kafurin. Jadi jadikan mandi terakhir putri saya itu yaitu Zainab itu air dicampur dengan kapur barus. Jadi dalam hadisnya lafadznya sedemikian, maka pakai wangi minyak serimpi. Wallahu ta'ala alam boleh, tapi tidak disunahkan. Iya, biasanya pakai debok itu ya, pelepah pisang. Ya, itu untuk bantal itu bisa ya. Jadi, sudah selesai, ya, tata cara memandikan selesai, kemudian kita handukin. Ustaz, ada kapurnya, biarkan. Iya, biar wangi, awet ya, apalagi kalau misalnya ada keluarganya masih perjalanan atau kaum muslimin masih sibuk yang nyolati sedikit, kita ingin mengumpulkan mereka, boleh mengakhirkan. Ya, karena di sana ada masalah yang lebih besar, ya, karena pengurusan jenazah yang paling bermanfaat untuk mayit adalah mensolatinya. Ya, jadi kita hendaknya berlomba-lomba berbuat baik kepada mayit, terutama mensolati dan mengantarkannya ke dalam liang lahat. Ya. Kita handuin semuanya. Boleh handuin, tidak ada tuntunan secara khusus, namun ya Nabi SAW senantiasa menyukai apabila melakukan sesuatu yang baik, ya itu mulai dari yang kanan. Nah, kalau udah selesai, ambil kain baru. Misalnya ini ya, kain baru. Benar? Ya, kita contohkan begini, kain baru untuk mengganti kain yang menutupi selama pemandian jenazah. Iya, enggak apa-apa. Ya. Dan tolong ditahan ini. Tarik dari arah bawah. Nah, enggak sampai kelihatan kan auratnya?
Baru setelah itu, selama menunggu pengurusan pengafanan, mayit tetap ditutupi mulai dari kepala sampai kakinya. Saya tidak tahu ya kenapa harus pakai jari. Tidak harus. Ya ini lebih panjang jenazahnya ya. Jadi kalau bisa ditutupi mulai dari kepala sampai kakinya ya dengan secara sempurna. Boleh dengan kain jari. Meskipun kainnya nyambung satu Tidak apa-apa. Pokoknya menutupi semua jenazahnya. Kemudian tidak boleh menyingkap aurat. Ini masih kami tekankan karena apa? Yang paling vital yaitu memandikan dan mengafani. Ini karena aurat saudara kita ini terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala di masa hidupnya dan di masa matinya. Selesai khusus pembahasan jenazah wanita atau laki-laki yang punya rambut, maka dianjurkan kepada kita untuk menyisirnya. Bolehkah memotong rambut mayit? Apabila rambut mayit itu kusut, air tidak sampai pada kulit kepala, maka yang kusut itu yang kita potong. Karena rambut itu adalah kehormatan seorang manusia. Maka kita tidak boleh dicukur gundul. Tidak boleh. Kita harus membiarkan sebagaimana bentuk ketika dia wafat. Ya. Kita dianjurkan untuk menyisirnya dan disunahkan mulai dari yang kanan. Ya, terserah mau apa istilahnya piyak ya. Ya. Tapi Nabi SAW itu menganjurkan kita piyak itu tengah, ya, kanan, kiri. Dan untuk jenazah wanita membuat 3 kepangan, atas, kanan, dan kiri. Dikepang, kemudian diarahkan ke arah belakang. Pendek ataupun panjang, intinya bisa dikepang, dianjurkan untuk kita mengepangnya. Sudah? Ada pertanyaan? Untuk fikih. Bisa ditali, bisa dikaretin, bisa dibiarkan. Intinya disunahkan untuk dikepang karena Rasulullah SAW ketika putrinya diurus jenazahnya oleh Ummu Atiyah dan para sahabat, ya, dikepang ya jenazah Zainab radhiyallahu anha. Kalau rambutnya panjang, Iya. Kalau rambutnya pendek gak bisa dikepang, Ustaz. Ya namanya gak bisa berarti gugur syariat itu. Ya. Makanya wanita itu dianjurkan berambut yang panjang menyelisihi bentuk laki-laki, dan laki-laki juga dilarang menyerupai perempuan. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? Iya, jumhur mayoritas para ulama tidak menyebutkan posisi harus sedekap. Ya, jadi lurus dan itu lebih mudah sebenarnya untuk apa? Pengurusan jenazahnya itu. Mau sebelumnya sampai mengafaninya. Ya. Adapun misalnya Ustaz, orang-orang keluarga ini minta disedekapkan, maka bismillah ada qaul sebagian Syafi'iyah menganjurkan untuk mensedekapkan. Tapi kami secara pribadi lebih sreg, lebih tenang dengan dalil yang disampaikan oleh jumhur para ulama. Wallahu a'lam. Ada lagi? Oh iya. Ya sama, boleh. Jadi kita di cucian terakhir kita tambahkan kaki tidak apa-apa. Tapi ya intinya adalah memandikan jenazah mayit itu memandikan janabah mayit. Ya, jadi tata caranya sama. Mau tata caranya Ummu Salamah ya, atau Maimunah itu mengakhirkan kaki, atau pakai riwayat Aisyah tanpa mengakhirkan kaki, boleh kedua-duanya warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi? Waktunya Bulin tadi daerah sekitar Amrut di bawah pusar sama paha itu bisa.
Iya, kecuali di aurat inti. Itu zakarnya sama duburnya. Kubul sama dubur. Itu bagian kemaluan intinya. Nah, itu sedikit mungkin kita bersentuhan. Mungkin cukup ketika kita sentuhan ketika istinjakannya aja. Jadi untuk menyabuninya mungkin bisa kita pakai apa? Air, kita kasih sabun, kita siram di area tersebut. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan, kita langsung praktek mengafani jenazah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wasallam ala Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang angkat, Ustaz, apakah kalau jenazah perempuan itu yang angkat perempuan? Jawabnya adalah yang kuat. Kalau wanita kuat, ya monggo. Kalau nggak kuat, harus laki-laki, ya harus laki-laki. Terus Ustaz, nyentuh kulitnya Ustaz. Seminimal mungkin kita bersentuhan. Itu aja. Makanya pengurusan jenazah kalau bisa itu dari kerabatnya. Sehingga nggak ada masalah kayak begituan. Ya, wallahu a'lam. Ya, boleh bangkit.